lagi berdiri di ambang batas, ia telah melewatinya. Karena yang tumbang kali ini bukan seorang jenderal, bukan ilmuwan, bukan pula komandan di garis depan, melainkan pemimpin tertinggi Iran sendiri. Televisi pemerintah Iran secara resmi mengumumkan bahwa Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Bersamaan dengan pengumuman itu, masa berkabung nasional selama 40 hari langsung diberlakukan. Dunia pun tersentak, konflik ini telah berubah bentuk. Ini bukan lagi pertarungan bayangan antara tekanan dan ancaman. Ini adalah hantaman langsung ke pusat kekuasaan Republik Islam. Bahkan sebelum konfirmasi resmi disampaikan, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, lebih dahulu menyatakan bahwa Khamenei tewas dalam operasi militer bersama Israel. Pernyataan tersebut segera diperkuat oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mengungkapkan bahwa sejumlah tokoh senior telah disingkirkan. Laporan dari berbagai sumber kemudian menyebutkan bahwa jenazah Khamenei telah ditemukan untuk pertama kalinya sejak Revolusi 1979, pemimpin tertinggi Iran gugur akibat serangan militer asing. Fakta ini menggeser karakter konflik secara mendasar. Khamenei bukan sekadar kepala negara. Ia adalah otoritas tertinggi yang berada di atas seluruh cabang kekuasaan militer, badan keamanan, hingga struktur politik. Ia menentukan arah strategis program nuklir, mengendalikan garda revolusi, dan menjadi simbol legitimasi ideologis sistem. Dengan demikian, serangan ini bukan operasi militer taktis biasa. Ini adalah pemenggalan kepemimpinan negara, sebuah decapitation strike yang bertujuan bukan hanya melemahkan, tetapi juga mengubah keseimbangan kekuasaan itu sendiri. Respons datang cepat. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyebut pembunuhan tersebut sebagai kejahatan besar dan bersumpah bahwa pihak yang bertanggung jawab akan menghadapi konsekuensi. Ia menegaskan Iran akan merespons dengan seluruh kekuatan dan tekadnya. Bagi Teheran, ini bukan sekadar isu keamanan, melainkan persoalan eksistensi. Ketika pemimpin tertinggi menjadi korban, perang tak lagi dipandang sebagai tekanan eksternal, melainkan ancaman terhadap keberlangsungan negara. Di saat yang sama, Trump justru menyerukan kepada rakyat Iran untuk mengambil alih negara mereka. Ia menyebut momen ini sebagai peluang terbesar bagi rakyat Iran untuk merebut masa depan. Pernyataan itu membuka dimensi baru kemungkinan perubahan rezim. Netanyahu pun menegaskan bahwa operasi militer akan terus berlanjut. Artinya, serangan terhadap Khamenei bukanlah akhir, melainkan awal fase baru. Balasan Iran tak menunggu lama. Garda Revolusi mengumumkan peluncuran gelombang serangan rudal dan drone berskala besar. Targetnya bukan hanya Israel, tetapi juga pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataan resmi disebutkan 27 fasilitas militer menjadi sasaran, termasuk pangkalan udara di Tel Nov dan kompleks komando militer di Tel Aviv. Konflik pun meluas, tak lagi terbatas pada satu negara. Ia merambat ke jaringan kehadiran militer Amerika di Timur Tengah. Iran menegaskan tidak akan menyerang daratan Amerika Serikat. Namun, pangkalan militer Amerika di kawasan dianggap sebagai target sah dalam kerangka pertahanan diri. Logikanya sederhana, namun berbahaya. Serangan dari luar wilayah nasional akan dibalas terhadap aset militer yang berada dalam jangkauan. Dengan puluhan ribu personel Amerika tersebar di Timur Tengah, konflik tak perlu meluas secara geografis untuk menjadi besar. Ia cukup terjadi di sekitar titik-titik kehadiran yang sudah ada. Serangan balasan Iran memicu aktivasi sistem pertahanan udara di sejumlah negara Teluk, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, dilaporkan menghadapi ancaman proyektil yang diarahkan ke fasilitas militer yang menampung aset Amerika. Situasi ini menegaskan bahwa perang tak lagi bersifat bilateral. Infrastruktur keamanan regional kini terseret baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, Israel meningkatkan kesiapan militernya secara signifikan. Mobilisasi cadangan diperluas hingga puluhan ribu personel. Wilayah udara di beberapa negara ditutup sementara, dan maskapai internasional menghentikan penerbangan ke berbagai kota di kawasan. Dampak konflik mulai terasa melampaui medan tempur, menekan stabilitas ekonomi dan mobilitas global. Serangan udara sebelumnya dilaporkan menewaskan ratusan orang di Iran, termasuk korban sipil di fasilitas pendidikan. Pemerintah Iran membawa isu ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menuduh Amerika Serikat serta Israel melakukan agresi yang melanggar hukum internasional.
Rusia dan Cina menyuarakan keprihatinan atas eskalasi tersebut. Sementara Washington tetap pada posisinya, operasi militer diperlukan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Dengan kematian Khamenei, Iran memasuki fase transisi kepemimpinan yang sangat sensitif. Sejumlah analis menyebut kemungkinan pembentukan dewan kolektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Struktur seperti itu dapat mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga berpotensi meningkatkan radikalisasi respons. Ketika tekanan eksternal bertemu perubahan internal, setiap langkah membawa konsekuensi yang lebih luas. Trump mengisyaratkan pemboman terhadap target di Iran akan terus berlanjut selama diperlukan. Iran, di sisi lain, menegaskan tidak memiliki batas dalam membela diri. Garda Revolusi bahkan memperingatkan bahwa langkah balasan berikutnya akan berbeda dan lebih keras. Ini menunjukkan konflik belum mencapai puncaknya. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menyerukan deeskalasi dan mengingatkan bahwa aksi militer dapat memicu rangkaian peristiwa yang tak terkendali. Namun dinamika di lapangan bergerak ke arah sebaliknya. Setiap serangan memicu balasan, dan setiap balasan memperluas lingkar konflik. Kematian Khamenei menjadi titik balik. Ia mengubah perang dari pertarungan terbatas menjadi konflik dengan dimensi ideologis dan struktural. Bagi Iran, kehilangan pemimpin tertinggi adalah tantangan terhadap fondasi negara. Bagi Amerika Serikat dan Israel, operasi ini dimaksudkan untuk menghapus ancaman jangka panjang. Namun dampaknya melampaui tujuan awal. Perang kini tidak hanya menyentuh fasilitas militer atau program strategis. Ia menyentuh simbol kekuasaan dan identitas nasional. Dan ketika konflik mencapai level itu, balasan Iran terhadap pangkalan Amerika di negara-negara sekutu menunjukkan bahwa garis pertempuran telah bergeser. Target tidak lagi terbatas pada satu wilayah. Ia mengikuti jaringan kehadiran militer yang menopang keseimbangan keamanan regional. Serangan terhadap fasilitas di kawasan Teluk memperlihatkan bahwa perang dapat meluas tanpa deklarasi resmi. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah Iran akan membalas itu sudah terjadi. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah sejauh mana balasan itu akan mengubah peta konflik. Akankah tetap terbatas pada operasi militer atau berkembang menjadi benturan yang lebih luas? Kematian tidak menghentikan perang. Sebaliknya, ia berpotensi menjadi pemicu fase baru, fase di mana konflik bukan lagi sekadar soal tekanan atau deterensi, melainkan tentang keberlangsungan sistem dan keseimbangan kekuatan. Dunia kini menyaksikan momen yang dapat menentukan arah konflik untuk tahun-tahun mendatang. Dalam momen seperti ini, setiap langkah memuat konsekuensi militer, politik, dan strategis. Sekaligus, perang telah berubah dan dampaknya baru saja mulai terlihat.